Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Barokah. Saya mahasiswa Fisip Untan Pontianak, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Baiklah, dalam video ini saya akan menganalisis salah satu film Indonesia, yaitu film Surat Cinta untuk Starla. Sebelum kita menganalisis film ini lebih jauh, marilah kita melihat trailer film ini sejenak. Selamat menikmati. Tuliskan kenangan tentang caraku menemukan. Kok kamu bisa cepet banget move on dari tunangan kamu? Apa kamu gak takut pilih laki-laki yang salah? Aku selalu mau mencoba sesuatu yang baru. Semakin banyak yang aku tahu, semakin banyak yang aku nggak tahu. Harga lu berapa per malam? Termasuk aku. Kamu pengen tahu tentang aku? Gue belum pernah ngeliat orang ngelakuin satu hal cuma karena satu alasan, yaitu cinta. Saya yang mengajak Hema untuk mengajak saya bikin mural. Pak, nggak bohong, Pak, bohong. Sudah puluhan tahun saya jadi polisi, baru pernah saya melihat ada orang berebut minta dihukum. Pacar kamu ya? Iya, Tan. Aku pacarnya. Wah, Tante senang sekali. Bisa sih ya, orang kaya dijodohin sama orang kaya. Walaupun ayah aku dari keluarga sederhana dan ibu aku dari keluarga yang jauh lebih berada, tapi mereka pacaran sejak SMA. Dan aku rasa sih itu terjadi lagi sama aku. Ini siapa, Tan? Siapa? Kalau emang cuma berakhir menyakitkan, buat apa cinta itu harus ada sejak awal? Dear Hema, setelah 6 jam kebersamaan kita, seperti bulan dan bintang yang selalu berada di langit yang sama. Dan satu hal yang kamu harus tahu, kenapa aku semarah itu? Karena aku udah jatuh cinta sama kamu, Hema Chandra. Kamu yang buat pikiran aku jadi blank. Seolah semua ruang yang ada di pikiran aku cuma terisi sama kamu. Mungkin cara Starla mencintai beda dari apa yang gue pengen. Kalau gue harus ngelepas dia demi kebahagiaan dia, gue rela, Tan. Di sini, di tempat dimana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir. Film Surat Cinta untuk Starla disutradarai oleh Rudi Arianto, bergenre drama, durasinya itu 1 jam 44 menit, dirilis pada tanggal 28 Desember 2017, dibuat oleh negara, pastinya negara Indonesia, bahasa Indonesia. Pemainnya yaitu Jeffrey Nicole, Kathleen Halderman, Amanda Manopo, Dianitami, Erwin Bagindo, Kevin Royano, Mathis Mutshus, Mariam Belina, Ramzi Rianti, Rizky Cuaca, Rizky Hanggono, Salsabila Adriani, dan Tengku Muhammad. Sinopsis film. Hema yang terobsesi dengan alam memiliki keunikan, yaitu membuat surat cinta untuk alam. Dengan mesintik tua kakeknya, seorang mantan jurnalis. Ia membuat mural yang menunjukkan betapa ia mencintai alam. Alam adalah satu-satunya cinta yang dikenalnya. Hingga satu hari, Hema mengenal Starla,
seorang gadis cantik dan mandiri yang selama 6 jam membuatnya jatuh cinta. Untuk pertama kalinya, Hema menyadari bahwa ada surat cinta yang lebih indah daripada surat cinta untuk alam, yaitu surat cinta untuk Starla. Namun ketika Hema dan Starla semakin dekat, tiba-tiba sikap Starla berubah. Starla marah dan pergi dari Hema. Bahkan dia memberitahu Hema untuk melupakan kisah mereka yang menjadi viral di media sosial dan bahkan disiarkan di radio oleh Athena, teman Hema. Hema akhirnya mengetahui penyebab sikap Starla, yaitu rahasia masa lalu keluarga Hema. Kelebihan film. Ada beberapa kelebihan dari film ini, yaitu yang pertama masalah karakter. Setiap pemain memiliki karakter yang kuat, seperti tokoh Hema yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, berbeda dengan tokoh barista yang membantu coffee shop Starla yang diperankan oleh Ricky Cuaca, sehingga masing-masing karakter memiliki kekuatannya tersendiri. Masalah gaya dan kemasan. Mulai dari kostum yang dikenakan, sampai penentuan lokasi adegan, film ini digarap dengan teliti oleh sang sutradara, yaitu Rudy. Lokasi adegan film ini pun banyak, mulai dari kota Bandung, Jakarta, dan Purwokerto menjadi lokasi pilihan untuk beberapa adegan penting dalam cerita. Yang ketiga yaitu detail cerita. Detail cerita seperti pendalaman karakter yang dimainkan oleh para aktor itu sangat terasa, dan pengambilan video yang bagus dan pas dari para kru yang membuat film ini menjadi sangat menarik. Ada beberapa sedikit tambahan kelebihan dari film ini, yaitu mengajarkan kita harus jujur sama diri sendiri. Ketika Starla masih memiliki hubungan dengan Bimo, ia merasa terkekang dan tidak bebas melakukan kegiatan. Namun Starla masih saja diam dan tidak berani mengambil keputusan. Saat Hema datang ke kehidupan Starla, semuanya berubah. Starla menjadi berani mengambil keputusan untuk jujur kepada dirinya sendiri. Ia merasa tidak nyaman dengan perlakuan Bimo kepadanya. Selanjutnya yaitu menilai sesuatu harus dari kedua sisi. Kisah cinta Hema dan Starla memang terbilang sangat pelik dan cepat. Bukan hanya kisah cinta mereka, namun cerita tentang keluarga Hema yang diceritakan dalam film ini juga tidak kalah peliknya. Dalam film ini, suatu hal yang terjadi ketika Hema dan Starla sudah jalan bersama, sesuatu yang dilihat Starla dengan mata kepalanya sendiri ditelan dengan mentah-mentah begitu saja, tanpa meminta penjelasan dari Hema. Hal itu membuat Hema bingung dan akhirnya kisah cinta mereka menghadapi ujian. Kalau kita mau menilai dan memastikan kebenaran dari sesuatu yang kita lihat atau dengar tentang pasangan kita, harus diklarifikasi dulu. Kita harus melihat dari dua sisi dan jangan ditelan mentah-mentah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Yang terakhir yaitu masalah harus diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, asal dengan cara yang baik dan terbuka, dan itu pasti ada jalan keluarnya. Kekurangan film. Saya melihat kekurangan film ini sedikit ya menurut saya. Hanya ada satu. Kekurangan pada film ini menurut saya yaitu pertemuan Hema yang diperankan oleh Jeffrey Nicole dan Starla yang diperankan oleh Kathleen Halderman terasa begitu cepat dan melompat. Ada beberapa adegan atau dialog yang seharusnya bisa dimasukkan agar film ini terasa lebih utuh. Itu aja sih. Kesimpulan dari film ini yaitu dari analisis yang saya tonton,
Saya menyimpulkan bahwa film Surat Cinta untuk Starla ini sangat bagus dari segi pembuatan trailer, sinopsis film, penjiwaan aktor memerankan tokoh-tokoh, pengambilan video atau gambar, dan detail film itu dikemas dengan sangat baik. Meskipun menurut saya ada beberapa sedikit kekurangan pada film itu, seperti ada beberapa adegan atau dialog yang seharusnya bisa dimasukkan agar film terasa lebih utuh. Tetapi untuk keseluruhan, film ini menarik untuk ditonton untuk kalangan remaja maupun pecinta film drama di Indonesia. Baiklah, itulah analisis singkat tentang film Surat Cinta untuk Starla. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tak disengaja. Saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baiklah, untuk mengakhiri video ini, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan lupa memakai masker ketika keluar. Dadah.